yang dipermasalahkan ya, yang dipermasalahkan oleh teman-teman kita, saudara kita, mengapa selalu terus-terus istiqomah setiap selesai sholat, zikir bareng, doa bareng. Nah, dan ini pun masalah furu'iyah, masalah cabangan-cabangan dari agama. Jangan sampai masalah-masalah furu' ini kita pertentangkan dengan keras, sehingga kewajiban kita sebagai orang Islam bersatu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman bersatu, malah justru terpecah belah dikarenakan perkara-perkara yang furu' ini, dikarenakan masalah-masalah yang cabang-cabangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas mengenai doa bersama ya. Jadi sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita selesai sholat, jangankan untuk doa bersama, mengaminkan imam, zikir saja mereka tidak mau. Jadi biasanya bukan zikir tidak mau ya, duduk untuk zikir bareng tidak mau. Mungkin kita husnuzon mereka pergi langsung, mungkin karena ada keperluan, atau zikirnya sambil jalan, karena memang zikir tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, bagaimanapun keadaannya kita dianjurkan untuk berzikir. Tapi yang kita kritisi, yang kita kritik, jangan sampai saudara-saudara kita yang zikir duduk bareng-bareng bersama imam, doa bersama, mengaminkan doanya imam, itu disalahkan, itu dibid'ahkan dengan dalil tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi saking dangkalnya pemahaman hadis mereka, sehingga kalau Nabi tidak kerjakan, kalau sahabat tidak kerjakan, ya sudah, itu tidak ada dalilnya, berarti tidak boleh dikerjakan. Nah, ini yang keliru. Maka di kesempatan ini saya akan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan doa bersama. Untuk pembahasan zikir kita bahas di lain waktu. Ini membahas mengenai doa bersama, baik itu setelah sholat maupun di tempat-tempat lain, yang mana satu yang memimpin doa, yang lain mengaminkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam kitab Majma'ul Kabir dan Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan Imam Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai persyaratan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih dalam kitab Majma'uz Zawaid dan kitab Mustadrak. An Habib ibn Maslamat al-Fihri wa kana mujabad da'wah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Dari Habib bin Maslamah al-Fihri radhiyallahu an, beliau seseorang yang dikabulkan doanya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian yang lain mengaminkan doanya, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Jadi orang yang berdoa, satu orang yang berdoa, yang lain mengaminkan, maka Allah akan kabulkan doanya. Kemudian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri syarikani. Nabi sabdakan, orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan akan sama-sama mendapatkan pahala. Sahabat KR sekalian, tadi beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai dalil diperbolehkannya, bahkan keutamaan fadilah orang yang berdoa, sebagian berdoa, sebagian
mengaminkan. Bahkan diperkuat lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Yunus, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, istiqomah pada jalan yang lurus. Jadi dalam ayat di atas telah ditegaskan bahwasannya terkabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun, padahal yang berdoa sebenarnya adalah Nabi Musa, sedangkan Nabi Harun hanya mengaminkan saja. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama tafsir, Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengucapkan amin. Dalam ayat tersebut sama-sama dikatakan berdoa. Hal ini pada dasarnya menguatkan substansi hadis di atas, bahwa orang yang berdoa dan yang mengucapkan amin sama-sama mendapatkan pahala doa. Jadi kesimpulannya, dalil dasarnya orang berdoa dan yang lain yang mengaminkan itu jelas ada dasarnya dari Quran maupun hadis. Hanya saja mungkin yang dipermasalahkan oleh teman-teman kita, saudara kita, mengapa selalu terus istiqomah setiap selesai sholat, zikir bareng, doa bareng. Nah, maka kita jawab, emangnya tidak boleh dikerjakan terus-terus. Nah, kalau seandainya tidak boleh dikerjakan terus-menerus, kita minta dalil hadis yang melarang bahwasannya tidak diperbolehkannya berdoa bareng-bareng secara terus-menerus selesai sholat. Nah, kan bingung kan? Bingung. Kalau orang mengatakan tidak boleh doa selesai sholat, ya kita minta dalilnya. Kalau Anda tidak mau doa, ya silakan. Yang penting Anda jangan menyalahkan orang yang berdoa bareng selesai sholat. Nah, karena hadis Nabi SAW tadi umum, tidak ada suatu kaum yang dia berkumpul, baik itu berkumpul selesai sholat, baik itu berkumpul di acara pengajian, baik itu berkumpul di acara sunatan, baik itu berkumpul di acara apapun, kaum muslimin yang berkumpul, sebagian berdoa, sebagian mengaminkan, maka Allah akan kabulkan doa mereka. Jadi hadis ini umum, sehingga jangan Anda khususkan. Kalau hadis itu umum, ya sudah, kita harus umumkan. Jangan yang umum dikhususkan, yang khusus diumumkan. Jadi seperti itu. Jadi belajarlah kita menerima perbedaan pendapat, belajarlah kita menerima pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Seandainya itu memang berbeda, ya sudah kita terima saja, jangan kita menyalahkan pendapat yang lain. Dan ini pun masalah furu'iyah, masalah cabangan-cabangan dari agama. Jangan sampai masalah-masalah furu' ini kita pertentangkan dengan keras, sehingga kewajiban kita sebagai orang Islam bersatu, kewajiban kita sebagai orang yang beriman bersatu, malah justru terpecah belah dikarenakan perkara-perkara yang furu ini, dikarenakan masalah-masalah yang cabang-cabangan ini. Kalau masalah zikir selesai sholat, masalah doa selesai sholat, nah ini masalah furu-furu ya, dan ini kita yang mengamalkan, kita harus tahu dalilnya. Yang tidak sepakat juga kita tidak memaksakan. Jadi kurang lebihnya demikian. Tetap di channel ini, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji beberapa amalia-amalia umat Islam yang sering disalahkan, yang sering dianggap bid'ah, yang sering dianggap sesat oleh sebagian saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.